Pak. Kami menyimak. Sudah muncul, Bu? Sudah. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Guru hebat sekalian yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya telah membagi layar akan mempresentasikan mengenai membuat kuis pembelajaran melalui Gemini AI. Sebelumnya Bapak Ibu, seperti pepatah yang lazim kita dengar, tak kenal maka tak sayang maka tak apa-apalah. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Pipin Saputra, asal dari Bengkulu Selatan. Tempat mengajar itu di Mintiga, Bengkulu Selatan. Itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana, kita langsung saja ya Pak Bu, meningkat waktu. Iya. Oke, di sini yang pertama perlu kita ketahui dulu terkait definisi apa itu Gemini AI dan Canvas itu sendiri. Yang mana Gemini AI ini adalah model kecerdasan buatan tercanggih dari Google yang mampu memahami teks, gambar, dan kode untuk membantu produktivitas pengajar. Lalu, apa itu fitur Canvas? Canvas itu sendiri adalah ruang kerja khusus yang terbuka di samping jendela chat, memungkinkan kita membuat dan mengedit dokumen atau kuis secara real time atau tepat waktu. Itu terkait pengenalan mengenai definisi Gemini AI ataupun fitur Canvas. Lanjut, slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan yaitu manfaat fitur Canvas bagi guru. Ini pada khususnya pembuatan kuis itu sendiri ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, efisien. Yang mana kalau kita menyusun kuis 10-20 soal itu hanya dalam hitungan detik atau menit ya Bapak Ibu, sehingga menghemat waktu kita. Yang kedua, fleksibel. Soal dapat langsung diedit, ditambah atau dikurangi di panel Canvas tanpa kita perlu copy paste berulang kali. Yang ketiga, interaktif, yang mana kita bisa meminta Gemini memberikan kunci jawaban dan penjelasan untuk setiap soal secara instan. Itu terkait manfaat fitur Canvas. Masih banyak lagi fitur-fitur lainnya, namun pada kuis ini saya membuat pada fitur Canvas itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyusun prompt yang baik? Itu ada 4. Tentukan peran kita. Awali dengan, misalnya, Anda adalah seorang guru mata pelajaran yang ahli bidang apa misalnya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian telah mengetahuinya. Selanjutnya, tujuan spesifik. Kita tentukan. Kita sebutkan misalnya mau membuat kuis. Jumlah soalnya berapa? Topiknya apa? Serta kita buat jenjang kelasnya secara jelas. Yang selanjutnya, instruksi format. Mintalah hasil kuis ditampilkan dalam fitur Canvas agar mudah kita kelola. Berarti kalau saya itu membuat kuis dengan fitur Canvas itu sendiri. Yang keempat, gaya kuis. Kita tentukan tipe soal, yang mana kuis ini Bapak Ibu sekalian itu untuk mengevaluasi atau menilai pemahaman siswa kita. Bisa kita gunakan kuis dengan pilihan ganda, esai, atau melengkapi kata. Masih bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Enggak, silakan. Langkah membuat kuis di Canvas. Ini yang pertama, kita input materinya dulu. Kira-kira apa materi yang akan kita buat?
Kita ketik materinya atau kita unggah file PDF atau modul sebagai referensi kita. Yang kedua, kita kirim prompt. Kita tulis instruksi kuis lengkap di jendela chat Gemini tersebut. Kita buka kanvas, maka Gemini akan membuka final kanvas berisi draft kuis Anda atau kuis yang akan kita buat. Yang terakhir, kita review dan edit. Kita lakukan penyempurnaan soal langsung di dalam panel kanvas itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, berhubung kita mengikat waktu, di sini saya telah menyiapkan langkah-langkahnya ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saya buat di PowerPoint saja. Takutnya nanti kalau langsung praktek ada sinyal atau gangguan lainnya sehingga membuat kelamaan nanti ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh langkah praktik dalam membuat kuis pembelajaran melalui Gemini dengan fitur kanvas. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu, step by stepnya Bapak Ibu. Iya, Langkah sudah. pertama, kita buka halaman Gemini. Kita buka halaman Gemini, lalu kita klik tanda tambah. Di sana ada tanda plus. Kita klik sehingga nanti muncul gambar langkah yang kedua. Yang mana kita klik alat lainnya, kita pilih fitur kanvas. Yang mana alat lainnya ini terletak di paling bawah sekali ya Bapak Ibu. Kita klik itu, nanti kita pilih fitur kanvas itu sendiri. Setelah itu akan timbul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Seperti langkah yang ketiga. Silakan kita masukkan prompt atau instruksi sesuai keinginan, lalu kita klik tanda panah. Ini saya coba besarkan. Kelihatan Bapak Ibu, contoh promptnya Bapak Ibu. Iya. Nah, ini saya buatkan contoh ya Bapak Ibu, sebagai contoh saja. Anda adalah seorang guru IPA kelas 4 MI. Buat kuis 10 pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa kelas 4 MI tentang peta. Jadi saya memilih materi tentang peta. Buat kuis dalam bentuk melengkapi kata dengan tersedia di keyboard untuk menuliskan jawabannya. Jadi ini prompt yang telah saya buat, insya Allah sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan tadi. Cara membuat prompt yang baik. Nanti setelah kita klik tanda panah itu Bapak Ibu yang warna biru, nanti akan muncul seperti langkah yang keempat. Kita menunggu proses pembuatan kuis, tunggu sampai selesai. Nanti bisa berapa detik atau berapa menit, itu sesuai dengan sinyal kita Bapak Ibu sekalian. Kalau sinyal kita cepat, misalnya WiFi, insya Allah mudah ya, cepat. Nanti langkah yang kelima Bapak Ibu bisa lihat, ini hasil dari prompt yang telah kami buat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini hasil dari prompt yang telah kami buat mengenai cara membuat kuis pintar ini pada mata pelajaran IPA kelas 4 MI ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Mulai belajar dan bermain. Nah, nanti kalau kita sudah download, ini kita bisa Bapak Ibu sekalian, itu setelah saya buat tanda panah 2 buah. Tanda panahnya ada tempat kita mendownload, ada tempat kita menyalin atau kita bagikan melalui Google Drive. Kalau kita download Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul di halaman penyimpanan laptop kita. Tepatnya di bagian download. Kalau kita mau terapkan pembelajaran dalam kelas, maka kita pakai InFocus ya, biar anak-anak nanti bisa bergantian. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.